Halo kawan pajak semuanya, selamat datang di podcast Taxtics. Ngotaks, ngatiks, pajak, podcastnya warga Ponbar. Bersama saya Fungki, tuan rumah podcast Taxtics. Pada episode Taxtics kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat fenomenal di tahun 2025, yaitu berkaitan dengan Cortex, aktivasi akun Cortex dan kode otorisasi. Kawan pajak sudah melakukan aktivasi akun Cortex? Kalau belum, simak podcastnya kali ini. Pada podcast kali ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh narasumber yang sangat terpercaya, yang sudah melalang buana, punya banyak pengalaman, yaitu Bapak Danang Pangaribowo, selaku penyuluh pajak di KPP Pratama Pontianak Barat. Selamat pagi, Bapak Danang. Selamat pagi Mas Fungki, selamat pagi kawan pajak semua. Ya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, baik. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang Cortex nih Pak Danang. Siap Mas Boleh Fungki. dijelaskan nggak sih Cortex ini sebenarnya apa? Oke, jadi gini kawan pajak semua. Cortex ini adalah sistem baru yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang bisa digunakan mulai tahun 2025. Ya, jadi mulai Januari 2025 Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan situs baru nih. Situs ya, bukan aplikasi tapi situs. Jadi kawan pajak semua bisa mengakses Cortex ini melalui situs namanya Cortex djp.pajak.go.id. Cortex tulisannya agak aneh nih, CORETAX. Oh, sama kayak di podcast kita ya. Iya, Taxtics, ya. iya, betul Mas Fungki. Nah, Cortex ini sebetulnya mengembangkan atau menggantikan menggantikan situs yang lalu ya. Situs lalu kan kita pakai DJP online. Betul, ya. pakai DJP online. Nah, ini dikembangkan lagi, diperbarui, lebih komplit lagi sehingga kawan pajak, semua wajib pajak bisa mengakses hak dan kewajiban pajak dengan lebih mudah di Cortex ini. Betul. Gitu. Jadi nanti di Cortex ini akan bisa menggabungkan seluruh hak dan kewajiban, jadi bisa dilakukan hanya di satu situs aja. Di satu situs saja. Jadi ingat ya, kawan pajak, Cortex ini tuh lebih simple. Lebih simple, bener banget Mas Fungki. Nah, untuk mengakses Cortex ini, apa sih yang harus dilakukan oleh kawan pajak semuanya sebelum masuk ke akun Cortex-nya, itu apa yang harus dilakukan? Jadi gini Mas Fungki, kalau kawan pajak ini misalkan sudah dulunya pernah mengakses DJP online, ya, sudah ber-NPWP, pernah mengakses DJP online, kawan pajak untuk mengakses Cortex ini gampang banget. Tinggal membuka situs Cortex tadi. Di situ ada tautan lupa kata sandi. Ya, nanti kawan pajak tinggal mengganti sandi yang dulu, ya, yang pernah digunakan di DJP online diganti. Ya. Nanti ketika lupa kata sandi, di situ ada isian yang harus diisi. Yang harus diisi apa? Ternyata bukan NPWP, Mas. Oh, bukan NPWP lagi. Kalau bukan NPWP berarti NIK. Kalau kita orang pribadi yang diisi NIK. Oh, ya. Nomor KTP. Nomor KTP. Tapi kalau badan usaha, baik itu CV, PT, yayasan, koperasi, itu menggunakan NPWP, tapi depannya ditambahin 0. Oh, jadi 16 digit. 16 digit, ya, karena dulu kan pernah ada pemadanan NPWP dan NIK. Iya, jadi kita berubah dari 15 digit ke 16 digit. Bagi yang orang pribadi pakai NIK, bagi yang badan kita pakainya NPWP lama ditambah 0 di depan. Nah, setelah
mencoba memasukkan NIK, misalkan kita orang pribadi ya, dicoba dimasukkan NIK-nya, nanti tinggal klik, bisa ada 2 pilihan, mau pakai nomor handphone atau email. Nah, ya kalau pakai email nanti di situ ada email nih, ada apa ya, kayak email tapi cuman emailnya ada bintang-bintangnya gitulah Mas Pungki. Jadi kayak inisial aja. Nah, panduan aja. Kita harus ingat-ingat nih email kita dulu apa ya yang kira-kira sesuai dengan panduan tadi. Kita tuliskan ulang, nanti kita kirim. Nah, kalau sudah dikirim, nanti kita buka email. Langsung dikirim ke email berarti dikirim ke email, Kak. Jadi nanti di email kita tinggal buka, ada tautan untuk mengganti password. Wah. Nah, passwordnya itu ketentuannya beda dengan waktu di DJP online. Ketentuannya yang baru nih. Ketentuannya yang baru di Cortex, password itu harus minimal 8 digit. 8 digit. Ya, ada huruf besar, huruf kecil, ada angka, dan ada simbol. Lebih kompleks. Lebih kompleks, biar susah ditebak. Iya, jadi keamanan. Iya, gitu. Itu kalau yang punya dan sudah pernah ngakses di DJP online. Kalau belum pernah nih, di bawahnya, di bawah Cortex tadi ada lupa kata sandi, di bawah sendiri ada aktivasi akun. Aktivasi akun. Nah, silakan diaktifasi. Aktivasi akun ini digunakan untuk siapa? Nah, aktivasi akun ini digunakan bagi wajib pajak yang mau membuat akun di Cortex, sudah punya NPWP, tapi belum pernah mengakses DJP online. Jadi kalau belum pernah akses, kliknya yang aktivasi gitu. Tinggal diklik aktivasi, diikuti langkah-langkahnya sama. Nanti akhirnya harus membuat password baru. Passwordnya ketentuannya tadi minimal 8 digit, ada huruf besar, huruf kecil, ada angka, ada simbol. Gitu. Berarti untuk kawan pajak semuanya, jadi harus diingat nanti ada 2 berarti ya. Tadi saya ada 2. Yang pertama, kalau sudah punya akun DJP online. Kalau sudah punya akun DJP online, klik lupa kata sandi. Ya. Kalau belum punya, itu klik aktivasi akun. Betul, Mas Pungki. Ini mungkin kendala yang sering dihadapi juga oleh kawan-kawan pajak nih. Kalau seumpamanya nanti emailnya nggak masuk atau mungkin emailnya ganti, nah itu harus bagaimana? Jadi kadang-kadang ada wajib pajak ini yang sudah mencoba tapi kok nggak terima-terima. Betul. Pesan ya. Nah, banyak kemungkinan Mas Pungki dan kawan pajak semua. Pertama, mungkin masuknya tidak di email utama, bisa di spam. Ya, dicek dulu nih di spamnya ada nggak. Kalau ternyata nggak ada, kita cek lagi. Sebetulnya waktu kita memasukkan email tadi, email yang tadi istilahnya cuman guidance ya, cuman panduan aja yang ditampilkan ini, emailnya ini sesuai nggak kira-kira? Jangan-jangan yang kemarin emailnya ABC, kita nulisnya DEF, kan nggak sama. Ini adalah email yang sudah terdaftar di DJP. Nah, harus itu Mas Pungki. Berarti harus disamakan dulu nih emailnya. Ya, tentu. Kalau tidak sama nih, terus atau lupa gitu ya, terdaftarnya itu gimana? Ada lagi dulu Mas Pungki sebelum itu, di kata-kata lupa kata sandi tadi, di situ kan ada panduan emailnya. Nah, ada satu tips nih Mas Pungki. Kalau di panduannya itu tulisannya huruf kapital, huruf gede semua, itu kita nulis email kita harus huruf gede semua. Jadi walaupun email kita itu huruf kecil, kalau di panduan ini jadinya huruf besar, kita harus ganti pakai, kita tuliskan ulang dengan
huruf besar semua. Besar semua. Kan kalau di panduannya kok huruf kecil ya kita tulis huruf kecil semua. Berarti memang harus disesuaikan. Harus sesuai dengan panduan. Iya betul. Tapi kalau ternyata emailnya ini ganti atau emailnya penuh nih, ya kan? Kadang-kadang kan emailnya sama nih, tapi emailnya penuh atau lupa passwordnya. Nah, kita bisa nih mengganti dulu sebelum kita masuk, lupa kata sandi, kita bisa ganti password, ganti email dan nomor teleponnya dulu. Gantinya bisa ke KPP terdekat nih. Oh, tidak harus ke KPP terdaftar ya? Bukan, kita borderless sekarang. Jadi kita mau di mana aja di KPP yang terdekat dengan kita pasti akan dilayani. Ya, karena dengan Kortek ini sekarang jadi borderless. Mau di KPP mana aja bisa. Bisa. Iya. Oke, jadi diingat ya kawan pajak, kalau emailnya lupa langsung datang ke KPP terdekat. Ini kita tadi udah dijelaskan berkaitan dengan apa itu Kortek sama cara aktivasi akun Korteksnya. Tapi kita belum tahu nih sebenarnya Korteks ini untuk apa sih gitu ya. Kawan pajak pasti penasaran kan? Kita langsung tanyakan ke narasumbernya. Jadi Bapak Danang, untuk Korteks ini sebenarnya digunakan untuk apa sih? Nah, bagus Atau banget. kegunaannya apa gitu? Iya, Mas Pungki. Jadi pasti masyarakat, wajib pajak dan kawan pajak semua penasaran sih, kenapa sih kok yang dulu sudah familiar dengan DJP online Betul. diganti dengan Kortek, sistem yang baru nih. Nah, manfaatnya itu sebetulnya lebih gede. Iya, lebih besar. Contoh manfaatnya, karena sekarang kita pakainya sudah terintegrasi antara NPWP dan NIK, jadi semua data itu bisa masuk ke dalam Kortek itu tadi. Itu. Nah, ketika datanya masuk, kita menjalankan kewajiban dan hak perpajakan kita jadi lebih mudah. Jadi misalkan ini contoh ya Mas Pungki, biar masyarakat lebih mudah nih ya memahaminya. Ya, oke, siap. Kalau dulu sebelum ada Kortek, wajib pajak lapor SPT tahunan nih, ya kan? Lapor SPT tahunan, kadang-kadang masih harus nunggu dulu bukti potong atau bukti bayar, faktur dan lain sebagainya. Nah, yang bukti potong ini Mas Pungki, ya, ini sekarang nggak perlu ditunggu lagi. Tidak perlu ditunggu. Nggak perlu ditunggu karena begitu si pemotong, ya, pemungut ini sudah membuat bukti potong, sudah dilaporkan, otomatis akan masuk di Korteknya wajib pajak. Wah, jadi langsung terintegrasi. Ya? Terus data-data yang lainnya itu akan terpropopulate masuk ke Kortek wajib pajak juga. Jadi nanti di SPT ini wajib pajak nggak perlu nulis-nulis lagi di bukti potongnya, penghasilannya berapa yang dari bukti potong, terus bukti potongnya besarnya berapa, pajak yang sudah dipotong, itu nggak perlu ditulis lagi karena sudah langsung tersaji. Datanya sudah langsung ada. Iya, gitu ya. betul. Mantap ini kalau nanti. Terus kemudahan yang berikutnya Mas Pungki. Betul. Jadi kalau dulu kita mau ngubah data, misalkan nomor telepon saya ganti atau data saya ganti, itu dulu kita harus ngubah nih ke kantor pajak, ngisi formulir, antri. Kalau di Kortek enggak, kita dari katakanlah yang muda-muda ini, yang seperti Mas Pungki, emailnya ganti nih, wah karena kemarin habis ketipu bank, katakanlah itu, bukan ketipu bank, ditipu berkaitan dengan bank itu ya, ditipu berkaitan dengan bank. Nah, emailnya Mas Pungki pengen aman nih, ganti email. Nah, emailnya ini Mas Pungki nggak perlu lagi datang ke kantor, langsung buka Korteknya, bisa diubah sendiri. Mas Pungki, atau mungkin yang pensiunan, waduh saya sekarang penghasilannya turun nih karena pensiun, terus saya kepingin karena penghasilannya sudah turun,
Saya takut kalau nanti malah lupa tidak laporan, saya tidak ada kegiatan usaha lagi, saya kepingin dinonaktifkan NPWP-nya. Saya ajukannya nggak perlu ke kantor pajak, Mas Fungki. Tidak perlu ke kantor Nggak lagi. perlu. Cukup di Kortek. Oh, Iya. ada menunya berarti Ada menunya. ya. Wah, lebih mudah. Betul. diakses. Terus bagi pelaku usaha nih Mas Fungki. Nah ini Nih, biasanya ya. yang sering ditanyakan nih. Pelaku usaha katakanlah, wah saya sudah dipotong PPh-nya belum sih sama pemberi kerja saya. Iya betul. Terus fakturnya sudah diterima belum? Itu nggak usah lagi bingung-bingung karena semua dokumen perpajakan ya yang berkaitan dengan wajib pajak ini otomatis akan muncul di dokumen di Kortek. Wow. Selain mendukung paperless ya efisiensi paperless, kita juga lebih cepat dan lebih akurat karena begitu lawan transaksi membuat dokumen perpajakan di kita Kortek kita langsung muncul dokumen tersebut. Kita bisa langsung manfaatkan. Berarti udah ini efisien sekali nih ya. Iya, konteksnya. betul gitu. Itu salah satu dari manfaat. Ya, bukan salah satu, beberapa manfaat dari perubahan ke Kortek ini, Mas Fungki. Jadi diingat ya kawan pajak nih banyak banget manfaatnya kalau dirubah ke Korteks. Perubahan ke Korteksnya tadi. Iya. Untuk datanya lebih real time, betul Pak ya? Iya, betul. Lebih real time, terus lebih mudah juga diakses Diaksesnya, di mana aja. betul. Kawan pajak juga tidak perlu langsung datang ke KPP, tinggal lewat Kortek. Iya. Ada lagi Mas Fungki. Keunggulan dari Kortek ini Mas Iya, Fungki. apa itu? Jadi gini, kalau dulu lapor SPT Mas Fungki, itu kalau pakai DJP online kan harus bagi yang pengusaha nih Mas Fungki, itu kan harus punya PDF dengan versi tertentu baru bisa dibuka. Oh iya, Iya. harus diinstal dulu. Diinstal ya. dulu Adobe-nya gitu. Kalau di Kortek enggak Mas Fungki. Udah nggak ada lagi. Nggak berarti ada ya, lagi. Install. Iya. Kalau HP kita itu layarnya cukup lebar, itu diakses di HP aja bisa Mas Fungki. Oh. Iya. Karena ini dari situs. Ya, dari situs. Jadi ketika situs ini bisa dibuka, otomatis bisa dikirim. Nah, cuman mungkin kalau dari HP kan tulisannya kecil-kecil Betul. ya. Tapi kalau mungkin dari yang layarnya lebih lebar, sama, lebih mudah diakses. Gitu. Jadi ini bisa diakses pakai perangkat apapun Apa aja, ya. iya. Handphone bisa, Bisa, laptop bisa, tablet PC. bisa, macam-macam. Tidak perlu install lagi. Tidak perlu install. Iya. Mengakses di situs tadi. Oke. Itu. Nah, ini tadi udah disinggung tentang SPT nih. Iya. Nah, kita kan bentar lagi udah mau tahun baru nih. Betul. Tahun baru udah pasti kewajiban perpajakannya adalah pelaporan SPT. Betul. Untuk pelaporan SPT tahun depan, kita ini masih menggunakan DJP online atau sudah beralih ke Korteks nih Pak Dana?